Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Yuni Analita. Setelah kemarin kita udah mengatur keuangan dari gaji Pak Su, sekarang waktunya kita belanja bulanan. Dan di sini saya tidak akan mereview barang-barang atau harga dari belanja bulanan kali ini ya. Tapi di sini saya akan membahas ada beberapa kesalahan ketika kita berbelanja bulanan. Biar nggak bosen tiap bulannya selalu membahas belanja bulanan. Nah, kali ini saya tidak akan membahas atau mereview barang belanjaan. Jadi saya akan membahas ada beberapa kesalahan dalam berbelanja bulanan. Dan ini bukan hanya berdasarkan pengalaman pribadi, tetapi berbagai artikel-artikel yang membahas tentang kesalahan dalam berbelanja bulanan. Nah, ikutin terus ya teman-teman sampai selesai. Belanja bulanan dilakukan oleh hampir setiap orang dari mulai yang single maupun yang sudah berumah tangga. Tujuannya untuk memenuhi segala kebutuhan dalam kurun waktu 2 minggu ke depan ataupun 1 bulan ke depan. Jika tidak melakukannya dengan benar, maka kita akan rentan mengalami pemborosan. Karena seringkali kita tanpa sadar melakukan kesalahan dalam belanja bulanan. Dan ada 6 kesalahan yang pada umumnya sering orang-orang lakukan. Salah satunya yaitu belanja tanpa rencana. Salah satu kesalahan yang mungkin sering dilakukan kebanyakan orang adalah tidak membuat rencana. Contohnya, kita tidak membuat list atau catatan yang akan kita belanjakan. Jadi belanja harus sesuai dengan rencana atau list-list yang sudah kita tentukan untuk belanja bulanan. Tanpa adanya rencana atau list-list belanjaan, maka belanja bulanan kita bisa saja belanja untuk hal-hal yang tidak penting, dan itu bisa terjadi pembengkakan untuk budget belanja bulanan. Kesalahan yang kedua, membeli tidak berdasarkan kebutuhan. Belanja dengan jumlah yang terlalu banyak ataupun terlalu sedikit juga dapat menjadi masalah. Jadi berlanjalah barang dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan dalam kurun waktu. Contohnya misalkan 2 minggu depan ataupun 1 bulan ke depan. Yang ketiga, tidak melakukan perbandingan harga. Nah, ini yang sering saya bahas di setiap video-video saya. Bandingkan harga dengan merek yang sama di toko-toko yang berbeda. Karena ini penting ya untuk melakukan perbandingan harga untuk mendapatkan harga yang termurah. Dan kita berbelanja untuk jumlah yang banyak, jadi nggak ada ruginya kalau kita membandingkan ke beberapa toko, karena kita belanja nggak cuma sedikit atau cuma beberapa item, tapi kita belanja dalam jumlah yang banyak untuk kurun waktu 2 minggu ke depan ataupun 1 bulan. Keempat, setia hanya dengan satu merek yang sama. Banyak orang yang nggak sadar jika di pasaran banyak sekali merek yang berbeda dengan kualitas yang sama. Contoh, ada yang fanatik atau setia dengan satu merek minyak goreng. Padahal banyak minyak goreng dengan kualitas yang sama tapi harga yang berbeda. Jadi di sini kita jangan berpatok hanya dengan satu merek saja. Kita pilih harga yang di bawah, bukan merek yang sama tapi harga lebih mahal. Kalau niatnya untuk belanja bulanan hemat, jadi pilih berdasarkan harga yang termurah, bukan berdasarkan merek atau gengsi gitu ya. Karena di sini kita akan mencari harga termurah dan belanja dalam jumlah yang lumayan banyak untuk persediaan selama beberapa minggu ke depan sampai 1 bulan. Memang semua kembali ke selera masing-masing. Kadang ada yang seleranya merek A, dia akan setia dengan merek A. Tapi karena di sini kita niatnya belanja bulanan untuk berhemat, jadi alangkah baiknya yang kita lihat adalah harga yang termurah, bukan merek yang selalu kita pakai setiap bulannya atau kita fanatik dengan merek tertentu. Dan yang kelima, selalu belanja di tempat yang sama. Ini juga sering saya bahas di beberapa video belanja bulanan saya. Kalau belanja tidak hanya di satu tempat yang sama, karena penting melakukan perbandingan harga juga untuk lebih berhemat ataupun menekan pengeluaran bulanan kita. Jadi sebelum kita berlangganan ke toko satu
alangkah baiknya kita cari ke beberapa toko yang mungkin harganya ada yang jauh lebih murah, karena saya sendiri mengalaminya. Saya selalu belanja di tempat yang sama, pada akhirnya saya menemukan tempat yang harganya tuh jauh di bawah toko yang selalu saya beli. Akhirnya saya pindah ke tempat tersebut. Ada pertanyaan, kalau kita belanja di beberapa toko, apa nggak rugi dengan bayar parkir? Nah, di sini kan bayar parkir kalau untuk kendaraan motor tuh cuma 2.000, kalau mobil berkisar 4.000 atau 5.000. Sedangkan di sini kita belanja dalam jumlah yang nggak sedikit. Jadi keuntungan yang kita dapat pun, misalkan dari grosir yang kita beli itu lebih murah, keuntungannya tuh bukan hanya 2.000, 4.000 atau 5.000. Itu akan jauh lebih banyak menekan harganya. Jadi nggak ada ruginya. Kalau untuk bayar parkir cuma 2.000, 4.000, sedangkan hemat yang kita peroleh dari belanja mencari tempat yang termurah itu pasti lebih banyak untungnya. 6. Berbelanja karena keinginan. Nah, ini salah satu kesalahan yang mungkin tidak disadari kebanyakan orang adalah belanja sesuai keinginan. Jadi kadang suka lupa orang-orang tuh kalau belanja bukan berdasarkan list tapi berdasarkan keinginan. Contoh, kita melihat parfum yang kita sukai, padahal di rumah tuh kita masih banyak parfum. Akhirnya kita membeli parfum yang kita suka, padahal masih banyak parfum di rumah yang belum habis. Jadi alangkah baiknya kita belanja yang bijak. Jika di rumah persediaan masih ada, lebih baik tidak usah membeli yang kita lihat atau yang kita sukai. Demikian 6 kesalahan dalam belanja bulanan berdasarkan pengalaman pribadi dan riset saya di berbagai artikel di Google. Teman-teman boleh cek di artikel-artikel dan mereka mengatakan hal yang sama dengan pengalaman saya. Apa teman-teman punya pengalaman yang lain dengan kesalahan-kesalahan belanja bulanan? Silahkan ditambah di kolom komentar ya. Dan untuk teman-teman yang sudah mengklik video saya ucapkan terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman yang selalu setia dengan video-video saya ucapkan juga terima kasih banyak. Sekarang kembali ke belanja bulanan saya. Seperti biasa setiap bulannya belanja bulanan saya tuh gula, kopi, teh, pampers, beras, dan lain-lain. Belanjaan ini saya beli di beberapa tempat, dan ini sudah saya survei atau saya bandingkan harga ke toko-toko yang lain. Untuk beras di tempat lain 130 sampai 135, dan pada akhirnya saya menemukan yang termurah yaitu 125 untuk 10 kg. Jadi disitulah saya berlangganan karena mendapatkan harga yang termurah di antara tempat-tempat yang lain. Jadi setiap bulannya penting untuk melakukan perencanaan belanja bulanan. Misalkan kita mau belanja bulanan, fokuskan pada tujuan kita untuk berbelanja sesuai dengan kebutuhan yang sudah kita catat. Dan jangan lupa untuk selalu membawa catatan. Jangan pernah membeli yang di luar catatan, karena yang dicatatkan itu sudah sesuai dengan kebutuhan, bukan karena keinginan. Jadi mulai sekarang harus sering melakukan perbandingan harga. Jadi dengan berbelanja bijak, kita tidak akan pernah lagi over budget untuk belanja bulanan. Jadi kita bisa menghemat uang belanja bulanan untuk kita tabung. Hemat di sini bukan berarti pelit ya teman-teman. Memang hemat dan pelit menurut saya tuh beda tipis. Hemat di sini kita hanya memangkas untuk tidak belanja hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang belum kita butuhkan untuk kebutuhan kita selama 1 bulan. Dan saya pribadi pun untuk kebutuhan belanja alhamdulillah selalu tidak over budget. Tapi di sini kalau untuk over budget paling di jajan anak-anak, dan itu yang setiap bulan selalu over budget. Maka dari itu kita meminimalisir untuk nggak keluar untuk belanja-belanja lagi, karena otomatis kalau kita pergi keluar untuk belanja, anak-anak selalu pengen ikut. Apalagi anak saya di rumah nggak ada yang jaga, jadi setiap pergi keluar untuk belanja mereka tuh semua harus ikut. Otomatis mereka selalu harus minta jajan, dan jajannya itu nggak 1-2, pasti mereka pengen kanan kiri yang dibeli. Makanya menyiasati dengan belanja bulanan sekaligus banyak tapi cari yang termurah. Memang masing-masing punya cara tersendiri dalam berbelanja bulanan. Semoga apa yang saya share dengan 6 kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada umumnya bermanfaat untuk teman-teman. Sampai di sini video belanja bulanan September saya kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.